guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battlethrough the Heaven Season 5 episode 107 part 2. Baiklah, langsung saja kita bahas ke videonya. Xiaoyan segera memerintahkan boneka iblisnya agar segera pergi ke atas langit untuk menahan petir pil tingkat 7. Keterkejutan semua orang terhadap apa yang mereka lihat di depannya. Sebenarnya, siapa pemuda misterius ini? Ini sebenarnya boneka. Apakah Yan Xiao berniat menggunakan boneka ini untuk memblokir pil lightning? Pil lightning yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7 bukanlah pemerintahan anak-anak. Bahkan ahli bintang 5 ke atas, Dou Zong, hampir tidak bisa memblokirnya. Bisakah boneka itu menerimanya? Sementara itu, Tang Huo'er juga bertanya, apa yang ayah pikirkan? Meskipun boneka itu hanya menerima pil lightning, jelas bahwa itu terhubung dengan Yan Xiao. Jika boneka dihancurkan oleh pil lightning, Yan Xiao akan menderita cedera parah. Dengan kondisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima pukulan seperti itu. Segera, petir pil pun terjadi, dan boneka iblis bumi segera menyerap energi petir tersebut. Petir pil itu ada banyak yang sedang menyerap boneka iblis. Banyak keterkejutan dan kekaguman dari Tang Zhen, Tang Huo'er, dan semua orang yang menyaksikan semua ini. Kemungkinan kekuatan bertarung boneka ini saja tidak akan kalah dengan Dou Zong bintang 7, apalagi dilihat dari penampilannya. Boneka iblis ini masih bisa menyerap energi petir untuk memperkuat dirinya. Jika ini terus berlanjut dan akhirnya mengalami beberapa pil lightning lagi, kemungkinan bahkan seorang elit Dou Zong tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu. Sungguh tak terduga, Yan Xiao dapat menerima pil lightning ini hanya dengan mengandalkan boneka ini. Anak muda ini benar-benar membuat seseorang merasa terkejut terus-menerus. Segera, petir terakhir dari pembentukan pil tingkat 7 keluar. Itu meledak di atas langit dan segera diserap oleh boneka iblis. Dan pada saat itu, pembentukan pil tingkat 7, pil bodhisattva telah berhasil disempurnakan. Segera Tang Zhen bertanya, teman muda Yan Xiao, kamu baik-baik saja? Tentu saja, Xiaoyan masih baik-baik saja, dan telah berhasil menyempurnakannya dengan baik. Kepala lembah Tang, aku akan menyerahkannya padamu, ucap Xiaoyan sambil menyerahkan pil bodhisattva api. Tang Zhen tertawa bahagia. Teman muda Yan Xiao, terima kasih banyak. Aku akan mengingat bantuan ini. Pil obat tingkat 7 bermutu tinggi memang bukan sesuatu yang mudah untuk disempurnakan. Sementara itu, Xiaoyan bergumam di pikirannya karena boneka iblisnya masih belum bisa naik ke kelas langit, namun sudah ada sedikit warna emas. Jadi, dia harus bisa mencari kesempatan lain untuk bisa meningkatkan kekuatan boneka iblisnya. Namun saat itu pula, Xiaoyan dalam keadaan hampir pingsan. Setelah pingsan selama beberapa hari, akhirnya Xiaoyan tersadar. Dia disapa oleh Tuan Huo Zunze. Dia memberitahu bahwa Yan Xiao telah pingsan selama 5 hari. Selama periode ini pula, Tian Huo telah sadar karena bantuan kolam darah sebelumnya, namun karena di sekitar Xiaoyan selalu ada Dou Zun, jadi tidak mau mengungkapkan dirinya. Pak Tian Huo juga berkata, jika aku tidak dapat menemukan tubuhnya yang cocok, sepertinya aku tidak akan pernah dapat memulihkan kekuatan Dou Zunku. Xiaoyan menjawab, Pak Tuo Yao, jangan cemas. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah pemurnian tubuh untukmu secepat mungkin. Karena bagaimanapun bantuan seseorang Dou Zun adalah sesuatu yang sangat kuat. Jadi tentu saja, Xiaoyan akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Namun untuk saat ini, Xiaoyan masih memerlukan satu bahan lagi yaitu pil sekering darah tubuh tulang yang merupakan pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Bagi Xiaoyan, membuat pil tersebut masih hal yang tidak mungkin. Kesempatan bagi Xiaoyan hanyalah pil jiwa kehidupan Yin Yan. Pil obat menengah tingkat 7. Itu memiliki efek yang sama namun sedikit berbeda kualitasnya. Pak Tian Huo tetap berkata dengan senang, aku serahkan masalah ini padamu. Semuanya baik-baik saja selama aku bisa memiliki tubuhku sendiri. Aku sudah muak berada dalam kondisi seperti itu. Kemudian, dia juga masih mengingatkan Xiaoyan, jika kamu punya waktu, kamu harus mempraktikkan teknik mengusir api 5 cincin yang telah aku berikan kepadamu. Tentu saja Xiaoyan bahagia. Pak Tua Yao, tolong santai. Teknik mengusir api 5 cincin adalah keahlian terbesarmu. Aku tidak akan meninggalkannya begitu saja. Setelah beberapa saat, akhirnya Xiaoyan keluar dari kamarnya. Saat itu pula disambut oleh wanita cantik berbaju merah. Apakah kamu sudah bangun? Namaku Tang Huo'er. Terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk tangannya. Salam untuk Nona Tang. Tang Huo'er menjawab, jangan panggil aku dengan sebutan Nona Tang. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Huo'er. Kamu dapat dianggap penyelamatku. Oleh karena itu, kamu tidak perlu terlalu segan. Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah menyuruhku untuk membawamu kepadanya setelah kamu bangun. Kurasa kamu berniat mencarinya sekarang, kan? Xiaoyan mengiyakannya. Segera, Xiaoyan mengikuti Huo'er di depannya.
Pada saat itu, Huer bertanya di perjalanan, "Aku ingin bertanya, mengapa kamu begitu tertarik dengan Skyfire Tree Mysterious Change dari Burning Flame Valley-ku?" Xiaoyan hanya bisa menjawab bahwa teknik tersebut sangat cocok untuk dia latih. Segera, Tang Huer berkata, "Sebenarnya ada hal seperti itu, tapi ayahku sudah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan bakat yang hebat untuk mempraktekkan Skyfire Tree Mysterious Change. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku tidak akan bisa banyak bicara sekarang karena ayah telah berjanji kepadamu. Namun, aku akan mengingatkanmu bahwa bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Change. Bahkan, jika ayah telah memberimu kesempatan, akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Change jika kamu tidak memiliki beberapa kemampuan." Xiaoyan tetap diam dan memikirkannya. Apapun itu tidak akan membuat menyerah begitu saja. Tang Huer masih menjelaskan, Skyfire Tree Mysterious Change adalah teknik rahasia teratas dari Burning Flame Valley. Menurut aturan lembah, itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun ayah adalah ketua lembah, dia sendiri tidak dapat membuat keputusan atas masalah seperti itu. Bagaimanapun, bagian dalam Burning Flame Valley masih memiliki dewan tetua. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Namun, kamu dapat yakin bahwa ayah pasti akan memberitahumu karena dia berjanji kepadamu. Dia adalah kepala lembah. Bahkan Dewan Tetua tidak dapat dengan mudah menyangkal kata-katanya. Xiaoyan mengangguk dan berkata, dengan status dan posisi kepala lembah Tang, tidak mungkin baginya untuk menipu orang kecil yang tidak dikenal sepertiku. Tang Huer segera menjawab dengan tersenyum. Orang kecil yang tidak dikenal tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7. Segera akhirnya, Xiaoyan dan Tang Huer telah sampai di aula Burning Flame Valley. Di sana terdapat beberapa orang tua yang termasuk Dewan Tetua. Xiaoyan segera menyapa Tang Zhen. Tang Zhen juga menjawabnya dan menanyakan keadaan Xiaoyan. Segera setelah itu, salah satu ketua berkata, "Aku adalah tetua ketiga dari Burning Flame Valley, Wu Chen. Kali ini, kamu telah membantu kepala lembah memperbaiki pil Bodhisattva api. Aku akan mewakili Burning Flame Valley dan terima kasih di sini. Namun, Skyfire Tree Mysterious Change adalah rahasia yang Burning Flame Valley. Aku tidak akan memberikan kepada orang luar sesuai dengan aturan Burning Flame Valley. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu akan merubah permintaanmu?" Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berjalan mulus. Tang Zhen segera berkata, "Tetua ketiga, aku telah berjanji kepada teman muda Xiaoyan. Apakah kamu mencoba membuatku memakan kata-kataku dengan mengatakan ini sekarang?" Tetua ketiga menjawab, "Meskipun kepala lembah telah berjanji kepadanya, sesuai dengan aturan." Tang Zhen menjawab dengan berani, "Aku adalah kepala lembah. Jangan bilang kalau aku bahkan tidak memiliki sedikit pun otoritas ini." Tetua lainnya juga segera ikut berkata, "Kepala lembah, tolong jangan marah. Tetua ketiga hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena aturan lembah. Bagaimanapun, Skyfire Tree Mysterious Change bukanlah teknik rahasia biasa. Kemungkinan bahkan tetua pertama akan berpikir 2 kali untuk menyerahkan kepada orang luar jika dia ada di sini, bukan? Apalagi teman muda ini yang dipanggil Yan Xiao akhirnya belum mengungkapkan wajah aslinya. Jangan beritahu aku bahwa kepala lembah ingin menyerahkan Skyfire Tree Mysterious Change kepada seorang dengan latar belakangnya tidak diketahui." Segera, Xiaoyan pun akhirnya menjawab, "Tetua telah melebih-lebihkan wajahku. Wajar jika sedikit melindungi identitas diri, kan? Oleh karena itu, aku menyembunyikan penampilanku. Karena tetua kedua tidak menyukainya, aku akan membukanya." Segera, Xiaoyan pun membuka topeng wajahnya. Semua orang yang hadir, termasuk Tang Zhen, terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan yang lebih muda setelah dia memperhatikan penampilan aslinya. Tetua kedua itu melihat Xiaoyan dan dia berkata, "Beberapa waktu kemarin, aku melakukan perjalanan ke wilayah utara Central Plains dan terjadi keributan besar di sana. Pertarungan antara pemuda tidak dikenal dan pavilion petir angin. Selain itu, pemuda ini telah menyerang ke Gunung Petir sendirian, mengalahkan Feng Jing'er dari pavilion petir angin dan pergi. Pemuda itu disebut Xiaoyan. Seharusnya, Xiaoyan dan Yan Xiao adalah orang yang sama, kan?" Semua orang di aula langsung tercengang ketika mereka mendengarnya. Tidak ada yang menyangka pemuda ini yang memiliki pencapaian hebat dalam alkemis akan memiliki kemampuan bertarung ini juga. Dari sini, orang bisa tahu bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Tang Huer menatap Xiaoyan dengan lebih tertarik lagi. Dia belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama yang setara dengannya. Segera, Xiaoyan menjawab, "Aku memang Xiaoyan, tapi masalah itu tidak berkaitan dengan ini. Yang aku lakukan hanyalah mengubah namaku." Tetua kedua segera berkata,
Permusuhanmu dengan White Lightning Pavilion adalah karena kamu memiliki gerakan 3000 petir White Lightning Pavilion. Kamu bukan murid Pavilion Petir Angin, di mana kamu telah memperoleh gerakan 3000 petir. Selain itu, saat ini kamu telah mendapatkan Skyfire 3 Mysterious Chance of Burning Flame Valley-ku. Jangan bilang kamu tertarik pada teknik dua orang lain. Xiaoyan tenang saat menjawab, gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang aku dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagiku untuk menjelaskan mengenai hal ini. Adapun Skyfire 3 Mysterious Chance, aku memiliki api surgawi dan inilah alasan aku datang ke Burning Flame Valley. Apakah aku tertarik dengan teknik dua orang lain bukanlah hak tetua kedua membatahnya. Wu Chen segera menjawab, Xiaoyan, tempat ini bukanlah White Lightning Pavilion. Itu tidak akan memungkinkanmu untuk bertindak dengan cara yang sombong. Xiaoyan terlalu malas berurusan dengan dua tetua itu. Segera dia melihat Tang Zhen dan berkata, tolong jelaskan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Aku telah datang ke Burning Flame Valley untuk Skyfire 3 Mysterious Chance. Jika kamu juga merasa bahwa Skyfire 3 Mysterious Chance adalah rahasia Burning Flame Valley yang tidak akan diteruskan kepada orang luar, yang kamu butuhkan hanyalah mengungkapkan kata itu dan Xiaoyan akan segera pergi. Aku tidak akan ragu sedikit pun. Tang Zhen menjawab, tenang, karena aku sudah berjanji kepadamu, aku pasti akan menepati janjiku. Dia segera melihat ke arah tetua dan berkata, aku sudah mengambil keputusan. Kalian dua tetua tidak perlu mempersulit Xiaoyan. Aku juga sadar akan aturan di lembah. Oleh karena itu, aku tidak mengatakan bahwa aku akan memberikan Skyfire 3 Mysterious Chance kepada Xiaoyan. Menurut aturan lembah, para murid ini dapat memperoleh perubahan Skyfire 3 Mysterious Chance setelah melewati ujian. Karenanya, jika Xiaoyan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak taat akan dihukum sesuai dengan aturan lembah. Suara Tang Zhen mengandung ketegasan di bagian akhir. Kemarahan juga muncul suara Tang Zhen. Namun masalahnya, ujian murid inti ditetapkan oleh Dewan Tetua. Oleh karena itu, tetua kedua berkata, masalah ini memiliki dampak yang serius dan tidak bisa dilakukan begitu saja. Oleh karena itu, aku sendiri yang akan menjadi penguji. Jika Xiaoyan mampu bertahan 10 pertukaran di tanganku, masalah Skyfire 3 Mysterious Chance akan diputuskan oleh kepala lembah. Semua orang sunyi, apalagi tetua kedua adalah seorang Douzong puncak bintang 9. Karena sepertinya semua keberatan, bahkan Tang Zhen dan Huo Er juga marah atas hal ini. Oleh karena itu, Mu Chen segera berkata, jika kepala lembah merasa bahwa tetua kedua tidak cocok untuk bertindak, izinkan aku untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiaoyan bahkan berhasil membunuh seorang tetua dari White Lightning Pavilion. Aku pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Seharusnya, itu bukan tugas yang mustahil untuk bertukar 10 pukulan di tanganku, bukan? Tang Zhen masih bernegosiasi bahwa lebih baik Tang Huo Er saja yang menjadi lawan Xiaoyan. Namun, saran itu ditolak dan lebih baik ketua ketiga yang melakukannya. Namun akhirnya, Xiaoyan pun menerima tantangan melawan Mu Cheng tersebut. Tang Zhen dan Tang Huo Er kaget. Dia memperingati Xiaoyan, bahkan Mu Cheng adalah Douzong bintang 8 yang lebih kuat dari Fei Tian. Namun, Xiaoyan dengan santai menerima tantangan itu. Bagaimanapun, Xiaoyan masih punya kepercayaan diri untuk melawan Mu Chen. Wu Chen segera berkata kepada Tang Zhen, kepala lembah, yakinkah bahwa aku sadar bahwa dia telah membantu Burning Flame Valley? Oleh karena itu, aku tidak akan menyakitinya. Jika Skyfire 3 Mysterious Chance bukanlah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley, aku tidak akan ikut campur. Oleh karena itu, aku berharap kepada kepala lembah akan memaafkanku. Namun sayangnya, Tang Zhen tidak berwajah baik saat ini. Segera, pertarungan Xiaoyan melawan Mu Chen terjadi. Wu Chen tidak menahan diri sedikit pun dalam pertempuran ini. Kecepatan cukup cepat, namun lebih lambat dari Fei Tian dan kekuatan serangannya lebih kuat daripada Fei Tian. Serangan pertama Wu Chen berhasil dihindari Xiaoyan dengan teknik 3000 petir. Namun sayangnya, serangan demi serangan Wu Chen dilancarkan kepada Xiaoyan. Kemarahan cukup terlihat jelas di mata Wu Chen saat ini. Dengan kekuatannya, dia benar-benar terasa dipermainkan oleh anak kecil ini. Oleh karena itu, kekuatan besar segera dikeluarkan oleh Wu Chen. Segel, iblis, api. Kekuatan itu membuat Xiaoyan terlempar jauh. Wu Chen juga tidak tinggal diam saja. Dia terus menyerang Xiaoyan hingga sangat keras dan kuat pukulannya mengenai tubuh Xiaoyan. Namun sayangnya, itu adalah tubuh ilusi 3000 petir. Kemarahan semakin melonjak di emosi Wu Chen. Saat ini adalah pertama kalinya ia dipermainkan oleh bocah di depan semua orang. Pada saat itu, Xiaoyan juga sedang menggabungkan 3 inti api untuk Angry Bird Lotus Flame miliknya. Semua orang yang melihatnya kaget. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memiliki 3 inti api yang berbeda?
Bahkan, sekarang berusaha untuk menggabungkannya. Bahkan, Burning Flame Valley juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Melihat itu juga, Wu Chen menggunakan teknik rahasia Burning Flame Valley, Free Demon Palm. Segera, tabrakan kekuatannya benar-benar luar biasa. Teratai api Xiaoyan benar-benar terjadi menakutkan. Bahkan, Wu Chen dikalahkan oleh teknik Xiaoyan dengan sangat menyedihkan. Ya, baiklah, saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battlefield The Heaven Season 5 episode 107 part 2. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.